Perang ini belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sudah lebih dari seminggu, tapi dentuman senjata justru makin sering terdengar. Iran dan Israel seperti dua raksasa yang terus meninju satu sama lain tanpa jeda, tanpa kompromi. Setiap hari, serangan dibalas dengan serangan. Setiap malam, rakyat sipil tidur dalam ketakutan. Tak tahu kapan rumah mereka akan berubah jadi puing-puing. Dan pada Jumat sore, sebuah rudal Iran meluncur dengan cepat menghantam langsung kota Haifa di Israel Utara. Dentuman itu membelah langit, memekakkan telinga. Alarm darurat meraung dari segala penjuru. Sekitar 10 juta orang sontak panik, berlarian mencari perlindungan, menyelamatkan diri ke bunker-bunker bawah tanah. Di tengah kekacauan itu, satu perempuan dikabarkan tewas. Puluhan lainnya luka-luka. Suasana pun berubah jadi neraka. Namun serangan tak berhenti di situ. Tak lama setelahnya, sebuah rumah sakit besar di Israel Selatan turut terkena imbasnya. Dinding retak, kaca pecah, alat-alat medis porak-poranda. Tapi Iran buru-buru beri penjelasan. Mereka menyebut target utamanya bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah taman teknologi di dekat lokasi. Iran mengklaim kawasan itu menyimpan fasilitas militer Israel yang selama ini tersembunyi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rudal Iran juga berhasil menghantam jantung ekonomi Israel, Bursa Efek Tel Aviv atau TASE. Gedung megah tempat saham-saham utama Israel diperdagangkan itu kini berantakan. Kaca-kaca jendela berhamburan ke jalan. Beberapa bagian bangunan runtuh. Warga sekitar berteriak, ketakutan, berusaha menjauh dari lokasi yang berubah menjadi medan perang. Tak sampai di situ, kilang minyak utama Bazan, ikon industri energi Israel, ikut jadi sasaran. Puluhan rudal balistik diluncurkan Iran, menghantam jaringan pipa dan saluran utama di kompleks besar Haifa. Ledakan mengguncang kawasan itu, dan pihak pengelola kilang mengakui kerusakannya tidak main-main. Sistem distribusi energi mereka pun lumpuh. Ini bukan cuma soal minyak, ini soal nafas ekonomi Israel yang kini mulai tersendat. Apa yang terjadi di Beersheba benar-benar membuat militer Israel terkejut. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini memanas, muncul dugaan bahwa Iran mulai menggunakan bom klaster, jenis senjata yang mampu menyebar puluhan amunisi kecil dalam satu kali hantaman. Kecurigaan ini muncul setelah ditemukannya jejak ledakan dari serpihan-serpihan kecil di beberapa titik kota Beersheba, wilayah selatan Israel. Bekas luka tanah, pola penyebaran, dan dampak kerusakan di sejumlah lokasi memperlihatkan satu hal. Besar kemungkinan rudal balistik Iran kali ini membawa hulu ledak bom klaster. Salah satu pecahan bom kecil itu menghantam tempat penitipan anak. Bayangkan, anak-anak balita berada hanya beberapa meter dari ledakan. 2 rumah warga di sekitarnya juga rusak, meski tak ada korban jiwa. Menurut keterangan polisi dan tim medis, kejadian ini tetap menorehkan trauma mendalam bagi warga. Kerusakan paling mencolok itu terlihat di pusat penitipan anak Koel Kabat. Api sempat berkobar sesaat setelah ledakan, namun tim pemadam kebakaran bergerak cepat memadamkan. Di saat yang sama, unit militer langsung turun tangan, berusaha mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Dan dugaan itu diperkuat, di mana pada hari Kamis Komando Front Dalam Negeri IDF menyatakan bahwa Iran memang telah menembakkan setidaknya 1 rudal balistik bermuatan bom klaster ke kawasan Israel Tengah. Rudal itu meledak di udara sekitar 7 km sebelum menyentuh tanah, lalu menyebarkan lebih dari 20 bom kecil, masing-masing membawa 2,5 kg bahan peledak, dengan jangkauan ledakan mencapai radius 8 km. Yang membuat situasi makin rumit, baik Israel maupun Iran bukanlah penandatanganan Konvensi Bom Tandan 2008, perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata jenis ini. Artinya, secara hukum, penggunaan bom klaster oleh Iran tetap mungkin terjadi, meski dampaknya begitu brutal. Serpihan-serpihan rudal juga ditemukan tersebar di wilayah tengah Israel, meskipun untuk saat ini, belum ada laporan korban jiwa dari lokasi-lokasi tersebut. Israel kini menuding Iran telah menyerang warga sipil. Mereka menyebut rudal-rudal Iran sengaja diarahkan ke rumah sakit dan pemukiman. Tapi publik dunia langsung bereaksi.
Karena narasi ini justru terdengar seperti ironi besar. Bagaimana bisa Israel bicara soal serangan ke sipil? Padahal mereka sendiri dikenal sebagai pelaku dari salah satu pengeboman paling brutal, carpet bombing Gaza. Iran sudah buka suara. Mereka menegaskan target mereka murni militer, bukan rumah sakit, bukan sekolah, bukan rumah-rumah warga. Tapi tudingan dari Tel Aviv tetap dilontarkan ke media. Seolah lupa bahwa hanya setahun lalu, tahun 2023, Israel mengguyur Gaza dengan bom. Bom-bom itu pun tidak pilih tempat. Rumah sakit dihantam, kamp pengungsian rata dengan tanah. Ribuan orang tewas tanpa ampun, tanpa peringatan. Saat itu, dunia menyaksikan bagaimana serangan sistematis Israel benar-benar mengubah Gaza jadi ladang kehancuran. Istilah carpet bombing bukan lagi kiasan. Itu nyata. Bom dijatuhkan begitu banyak, begitu merata, hingga tanah Gaza seperti diselimuti karpet api. Ini mirip dengan strategi Amerika saat menggempur Irak pada tahun 2003, melenyapkan segalanya, bukan hanya target militer. Yang jadi korban? Warga sipil, perempuan, anak-anak. Dari total 2,3 juta penduduk Gaza, sebagian besar kehilangan akses listrik, air, dan tempat aman. Mereka tak bisa lari, tak ada jalan keluar. Hujan bom terus-menerus menghantam kota sempit itu. Laporan dari otoritas kesehatan Gaza menyebut, lebih dari 1.000 nyawa hilang karena serangan bom tersebut. Tapi kekejaman Israel tak berhenti pada pengeboman. Ada satu praktik lain yang jauh lebih mengerikan. Menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia. Dan ini bukan sekadar tuduhan. Human Rights Watch, B'Tselem, Amnesty International, semuanya sudah dokumentasikan praktik ini. Bahkan para cendekiawan menyebut IDF adalah satu-satunya militer modern yang secara sistematis menggunakan tameng manusia dalam operasi tempurnya. Menurut laporan B'Tselem, tentara IDF secara terang-terangan memaksa warga sipil Palestina berdiri di garis depan atau menempatkan mereka di area berbahaya. Bahkan ada kasus di mana warga diminta menyingkirkan benda mencurigakan yang bisa saja berisi bom, sementara tentara Israel menunggu di belakang. Jadi ketika Israel hari ini menuding Iran menyerang warga sipil, publik dunia bertanya balik, siapa sebenarnya yang selama ini menargetkan mereka? Iran akhirnya resmi menurunkan senjata strategis andalannya ke medan perang, rudal balistik Sejil. Dalam gelombang serangan terbarunya terhadap Israel, militer Iran menyatakan bahwa peluncuran rudal ini merupakan bagian dari operasi besar yang mereka beri nama True Promise 3. Hasilnya, beberapa fasilitas penting milik Israel berhasil dihantam, termasuk pangkalan udara dan kantor intelijen yang diklaim sangat vital. Serangan ini bukan hanya sekadar untuk kekuatan. Penggunaan Sejil menjadi titik balik dalam eskalasi bersenjata antara dua musuh bebuyutan ini. Sejil merupakan rudal 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan operasional hingga 2.000 km, cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel dan bahkan beberapa bagian Eropa Tenggara. Rudal ini tidak hanya cepat, tetapi juga dirancang untuk memecah pertahanan udara berlapis seperti Iron Dome dan sistem Arrow milik Israel. Dengan hulu ledak yang mampu membawa bobot hingga 700 kg, Sejil adalah momok bagi sistem pertahanan modern. Kemampuannya untuk diluncurkan dengan cepat dan berpindah posisi membuatnya sulit dideteksi. Bahkan dalam konfirmasi resminya, militer Israel menyebut bahwa 8 rudal telah diluncurkan dari Iran. Mereka mengklaim semuanya berhasil dicegat, namun laporan media lokal justru menyebut sebaliknya. Beberapa rudal dikabarkan jatuh di area terbuka, termasuk wilayah Tel Aviv Raya dan kawasan tepi barat yang masih diduduki. Kini, sorotan dunia pun tertuju pada rudal Sejil. Para analis pertahanan mulai menempatkannya sebagai salah satu game changer dalam konflik regional ini. Kecepatan, daya hancur, dan mobilitasnya menjadikan Sejil senjata yang tak bisa diremehkan. Namun Sejil bukan satu-satunya senjata mematikan yang disiapkan Teheran. Dunia kini menanti
apakah Iran juga akan mengerahkan rudal terbarunya, Khorramshahr 4, atau yang lebih dikenal dengan nama Khaybar? Rudal balistik ini menjadi perhatian besar para pengamat karena disebut-sebut sebagai salah satu sistem senjata paling canggih yang pernah dikembangkan Iran. Khaybar memiliki daya jangkau yang setara dengan Sejil, yakni 2.000 km, namun mampu membawa hulu ledak jauh lebih besar hingga 1.500 kg. Keunggulan utamanya terletak pada sistem pemandu eksoatmosfer yang diklaim Iran memiliki akurasi tinggi mencapai 30 meter tanpa bergantung pada pemandu terminal di fase akhir. Teknologi ini memungkinkan rudal menghindari intersepsi dari sistem pertahanan udara lawan dengan jauh lebih efektif. Dalam kata lain, rudal ini bisa menghantam tepat sasaran tanpa bisa dicegat. Jika Iran benar-benar mengerahkan Khaybar dalam gelombang serangan berikutnya, maka konstelasi kekuatan di Timur Tengah bisa berubah dalam waktu sangat singkat. Dunia hanya bisa menunggu apakah rudal paling mematikan milik Iran ini akan diluncurkan dan kemana arahnya.